Suatu wilayah subur di Jazirah Arab menjadi pilihan sekelompok orang untuk menetap dan membangun komunitas baru. Mereka, kaum Yahudi yang datang dan menetap di bumi Khoibar. Sebagian ahli sejarah menyebutkan kedatangan mereka ke Khoibar tak lain untuk membuktikan akan datangnya seorang nabi di suatu wilayah yang berciri seperti Khoibar. Mereka meyakini wilayah tempat mereka tinggal sangat mirip ciri-cirinya dengan lokasi diutusnya seorang nabi. Inilah bumi Khoibar, bumi di mana benteng Yahudi berdiri di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wilayah Khoibar terletak di sebelah utara kota Madinah. Khoibar merupakan sebuah wilayah yang memiliki tanah yang subur dan hasil bumi yang melimpah. Maka ketika sebagian kaum Yahudi tiba di Khoibar, mereka memutuskan untuk menghentikan pencarian Nabi dan bermukim di sana. Sementara sebagian lainnya terus melanjutkan perjalanan hingga ke wilayah Yasrib yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan Khoibar. Di Yasrib atau Madinah, masyarakat Yahudi hidup berdampingan dengan masyarakat asli Arab, suku Aus dan suku Khazraj yang juga meyakini akan hadirnya seorang nabi di wilayah ini. Namun kedua suku Arab di Madinah saling bertikai. Pertikaian ini tak lain dipicu oleh kaum Yahudi di Yasrib yang takut akan kekuatan bangsa Arab. Itu sebabnya mereka memecah belah bangsa Arab agar dapat bertahan di Madinah. Masa yang dinanti akhirnya tiba. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang asal suku Quraisy Mekah yang telah diangkat menjadi Rasul, tiba di Madinah. Saat Rasulullah SAW dan para sahabat masuk ke kota Madinah, posisi Nabi yang paling sentral saat itu adalah menyatukan orang-orang Arab Aus dan Khazraj. Karena sebenarnya Aus dan Khazraj sudah lelah dengan pertikaian antar mereka, dan pertikaian antara Aus dan Khazraj juga tidak pernah lepas dari provokasi Yahudi. Karena Yahudi juga ada di Madinah saat itu, maka mereka takut kalau orang-orang Arab ini, Aus dan Khazraj bersatu, maka pasti Yahudi akan kalah. Yahudi akan tidak bisa melakukan pergerakan apapun, dia tidak akan bisa memiliki sesuatu, memimpin. Karenanya strategi mengadu domba adalah sebuah strategi lama yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, dan sekaligus menjadi pelajaran. Andai Arab bersatu, andai Arab tidak bertikai, maka kekuatan Yahudi bukan sebuah kekuatan yang istimewa. Namun ada seorang Arab Madinah yang tidak senang dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Abdullah bin Ubay yang hampir saja menjadi pemimpin kota Madinah. Abdullah bin Ubay dan kaum Yahudi kemudian bersekongkol untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengadakan perjanjian hidup damai dengan Yahudi di Madinah, namun mereka selalu ingkar janji. Bahkan mereka terus menghasut musuh-musuh kaum muslimin. Puncaknya di tahun ke-5 Hijriah, ketika orang-orang Quraisy mulai lelah menghadapi kaum muslimin, Yahudi tetap menyulut api permusuhan hingga terjadilah perang Khandaq. Namun kaum Yahudi yang bertindak sebagai provokator utama justru berkhianat. Mereka malah melarikan diri. Kekalahan di pihak Quraisy tak dapat dihindari. Maka setelah perang Khandaq, kaum Yahudi yang berkhianat di Madinah ditindak tegas oleh kaum muslimin. Sebagian mereka dihukum mati dan sebagian lagi diusir dari Madinah. Mereka yang diusir inilah kemudian menetap di Khoibar. Setahun setelah perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memusatkan perhatiannya pada kaum Yahudi di Khoibar yang menjadi salah satu musuh utama kaum muslimin. Salah satu karakter ciri masyarakat Yahudi ketika membangun perkampungan mereka adalah dengan bertembok-tembok. Maka dari itu ketika kita melihat bangunan yang ada di Khoibar persis sama dengan bangunan Yahudi yang ada di Madinah. Karena mereka membangunnya dengan berbenteng-benteng. Dan inilah yang diabadikan Al-Quran Al-Karim. Itulah mengapa kalau kita mau melihat muslimin jatuh atau muslimin menang, syarat kebangkitan, syarat semua perhatikan dalam Al-Quran Al-Karim. Karenanya sebenarnya jatuhnya muslimin hari ini ketika mereka tidak melihat Al-Quran sebagai panduannya. Al-Quran sudah membicarakan bahkan bagaimana orang-orang Yahudi sampai bagaimana bahkan mereka membuat bangunannya.
la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw mi wara'i judur. Orang-orang Yahudi itu tidak akan berani memerangi kalian semua kecuali di sebuah tempat, sebuah qura, sebuah wilayah yang sangat rapi, atau bukan sangat rapi, sangat kuat, muhassanah, berbenteng-benteng, aw mi wara'i judur, atau di balik dinding. Itu yang bisa mereka lakukan. Itu paling berani mereka hanya seperti itu, baik berupa hisan atau benteng-benteng, atau kemudian dari balik tembok. Jadi artinya nanti kita akan melihat bahwa orang Yahudi punya standar operasional yang sangat matang. Kalau terjadi sebuah bencana, ketakutan, mereka akan lari kemana, itu nanti kita akan bisa melihatnya. Tetapi sehebat mereka, serapi mereka, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan muslimin di zaman Rasulullah SAW. Menyadari akan berhadapan dengan kaum yang licik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan dengan sangat matang. Hanya 1.400 orang yang diikut sertakan dalam pasukan. Mereka yang ikut serta adalah orang yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya orang-orang munafik yang menyusup, sehingga dapat mengacaukan strategi kaum muslimin. Strategi menghadapi Yahudi di Khaybar telah diterapkan sejak dalam perjalanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutar perjalanannya ke arah utara untuk mencegah Yahudi di Khaybar bersekutu dengan Bani Ghatafan, serta menutup jalan pelarian ke arah Syam. Ada satu peristiwa yang menarik karena Nabi SAW meminta penunjuk jalan untuk menunjukkan jalan menuju ke Khaybar. Nabi SAW kepada penunjuk jalannya, ketika sudah menjelang masuk Khaybar, penunjuk jalannya mengatakan bahwa jalan ini ada beberapa jalan, kesemuanya bisa mengantarkan ke Khaybar. Kita lewat mana ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan bahwa ini jalannya, nama apa jalannya, ini namanya apa. Setiap nama jalan yang disebutkan ternyata artinya jelek, artinya tidak bagus. Kata Nabi, kalau artinya jelek saya tidak lewat sini. Yang ini artinya juga jelek, ternyata Nabi tidak lewat situ. Sampai ada satu di antara jalan itu namanya Marhab. Marhab sesungguhnya adalah nama tokoh besar Yahudi. Tetapi dalam bahasa Arab, marhab itu artinya baik. Kata marhaban, artinya selamat datang. Sebuah ucapan selamat datang, optimisme. Kata Nabi SAW, aku melewati jalan ini. Artinya bahkan sampai nama jalan, Rasulullah SAW ingin semuanya baik. Kenapa hari ini kita memilih nama jelek? Kenapa hari ini tiba-tiba muncul makanan dengan nama yang sangat buruk, jelek, dan menakutkan? Gedung nama tidak baik, nama orang tidak baik. Subhanallah, Nabi nama jalan. Nabi kalau ada jalan yang namanya jelek, Nabi nggak mau lewat situ selama masih ada jalan yang lain. Hari ini kita tujuannya hanya masalah uang, tetapi kita lupa ada syariat yang kita langgar. Ada banyak benteng di Khaybar, namun hanya 8 yang dicatat sebagai benteng besar. Pagi hari, penyerbuan dimulai. Kaum Yahudi dikejutkan dengan kedatangan kaum muslimin yang tidak diduga. Benteng bernama So'ab bin Mu'az menjadi benteng pertama yang ditembus kaum muslimin. Rasulullah SAW kemudian bergerak ke arah Qal'ah Zubair. Kali ini posisinya benar-benar sebuah benteng yang sulit ditaklukkan. Karena posisinya di atas, maka akan menguntungkan musuh. Karena panah mereka kan sangat mudah meluncur ke muslimin sangat sulit untuk menaikkan panah mereka. Karena mereka hanya melakukan manah dari balik bukit, persis seperti Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak akan perangi kalian kecuali dari balik benteng atau dari balik tembok. Mereka bangsa pengecut. Kalaupun mereka membuat sebuah standar operasional sangat rapi, itu karena faktornya adalah faktor ketakutan mereka yang berlebihan. Beda dengan Rasulullah SAW dengan manajemen yang sangat rapi, itu karena memang Nabi SAW mengajarkan kita untuk melakukan itu, tapi mereka sama sekali bukan bangsa pengecut. Rasulullah SAW adalah bangsa yang sangat berani, bahkan mereka tidak pernah takut dengan namanya kematian. Qal'ah Zubair adalah sebuah benteng yang kemudian diserbu juga oleh Nabi, dikepung oleh Nabi SAW. Sangat lama dikepung, tetapi tidak kunjung menyerah. Ada yang aneh, ada yang janggal. Bahkan ketika dikepung seperti itu dan tidak ada kunjung tanda-tanda menyerah, ternyata ada sebuah rahasia. Yang rahasia itu baru bisa diketahui Nabi ketika ada satu orang Yahudi yang belum masuk Islam berkhianat terhadap mereka sendiri. Ini juga ciri khas Yahudi. Sebenarnya kalau muslimin mau menang mudah, sederhana. Karena mereka bangsa ba'suhum bainahum syadid, bahwa antar mereka pertarungannya dahsyat, maka mudah. Mereka tinggal diadu antar mereka karena asli mereka sudah beradu. Keluar satu orang Yahudi yang nampaknya Yahudi ini menurut sebagian analisa ahli sejarah adalah
Nampaknya Yahudi ini sudah menganalisa bahwa Yahudi akan kalah. Daripada nanti dihukum mati, mungkin saja dihukum mati, maka dari awal dia membantu Nabi dengan perjanjian bahwa dia dilindungi keselamatannya. Nah, dia hanya ingin selamat. Maka dia datang ke Rasulullah mengatakan, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, Anda tidak akan pernah bisa menaklukkan benteng ini. Karena mereka akan kuat bertahan berapa lama pun. Karena kunci rahasianya adalah mereka punya mata air yang mengalir dari luar masuk ke dalam benteng. Maka kalau kalian putus air itu, baru mereka akan kekurangan air dan mereka akan keluar menyerah. Informasi menarik dan air menjadi solusinya. Maka inilah di satu sisi Allah menyampaikan kepada kita bahwa Yahudi pertarungannya dahsyat di antara mereka. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya kemenangan pertolongan itu memang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan diri kaum muslimin semakin meningkat. Sementara itu, kaum Yahudi semakin terdesak. Setiap mereka berpindah benteng selalu berhasil dijebol. Benteng Nizar merupakan benteng yang harus ditaklukkan dengan upaya ekstra. Namun dengan kesabaran dan keyakinan, kaum muslimin akhirnya berhasil membobol benteng Nizar. Di dalam benteng Nizar inilah, kaum Yahudi mengamankan para wanita dan anak-anak. Namun Islam yang memuliakan adab dalam berperang tak sekalipun menciderai wanita dan anak-anak Yahudi. Takluknya benteng Nizar membuka jalan untuk menaklukkan benteng-benteng selanjutnya. Sejarah mencatat, di 3 benteng besar yang tersisa, tak ada perlawanan berarti dari kaum Yahudi. Hingga pemimpin mereka, Kinanah bin Abil Huqaiq, mengakui kekalahannya dan meminta perjanjian damai. سنطلب لقاء محمد للصلح. لقاء محمد. من لديه مخرج آخر فليقل. هل من سبيل للخلاص سوى الاتفاق مع محمد دون حرب؟ بوركنا يا كنانة، بوركنا يا كنانة. Awalnya adalah bahwa sangat mungkin Nabi akan mengusir mereka kalaupun tidak menghukum mati mereka. Akan mengusir mereka. Tetapi orang-orang Yahudi mengatakan, wahai Abul Qasim, wahai Muhammad, Khaybar ini besar dan ini kebun kormanya luar biasa. Bagaimana kalau kami yang mengelola ini? Nabi SAW, ini juga pertimbangan yang menarik. Nabi bekerja sama dengan Yahudi dalam bab ini. Kata Nabi SAW, boleh. Karena perlu diketahui bahwa sahabat masih sangat sibuk mengurus Madinah, jumlah yang tidak banyak, jarak yang cukup lumayan antara Madinah dan Khaybar. Maka Nabi mengizinkan untuk Yahudi itu tetap ada di Khaybar sampai muslimin tidak memerlukan mereka. Fungsi orang-orang Yahudi adalah mengelola tanah Khaybar yang ketika panen maka separuh hasilnya harus dikirimkan ke Madinah. Orang-orang Yahudi senang. Mereka terima itu karena mereka dapat minimal separuh. Toh kalau mereka kerjasama dengan Bani Ghatafan kan sama saja. Karena kerjasama dengan Bani Ghatafan ternyata juga separuh penghasilan juga akan diserahkan ke Bani Ghatafan. Sekarang separuh penghasilannya diserahkan kepada masyarakat Madinah. Namun, Yahudi yang sudah dikalahkan tak pernah berhenti berbuat kelicikan. Salah seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Haris mencoba meracuni Rasulullah SAW melalui makanan yang diberikan. Namun dengan petunjuk wahyu, Rasulullah SAW mengetahui niat buruk Zainab. اهدأ إنه بشر مفرط أكل من شاة مسمومة والرسول يا ابن لا يأكل قطعة منها ولا فضة. Rasulullah SAW disebutkan sempat mengunyah, memasukkannya, tetapi kemudian begitu dapat wahyu dibuang. Nabi mengatakan bahwa ini jangan dimakan. Ini tapi efek racun, walaupun Nabi hanya sempat mengunyahnya, Nabi SAW mengatakan bahwa saya merasakan efek racun itu dari tahun ke tahun. Sehingga Nabi sendiri yang menyebut bahwa sakitnya beliau di ujung kehidupan beliau, waktu beliau mau wafat, beliau mengatakan ini adalah efek racun di Khaybar. Dan jarak antara Khaybar, peristiwa Khaybar sampai Rasulullah SAW wafat kurang lebih 4 tahun. Jadi racun nampaknya sangat kuat. Dan ini Yahudi kebiasaannya, meracun, bahkan sampai hari ini. Itu adalah kebiasaan mereka. Dan lihat, bahkan mereka sudah kalah sekalipun, mereka tidak segan-segan tetap berbuat makar. Karena mereka adalah bangsa yang licik dan culas. Dan ketika ditangkap wanita itu,
Nabi SAW memaafkan. Subhanallah, Nabi maafkan itu wanita Yahudi. Kan Nabi tidak mau membunuh wanita. Tapi gara-gara ada seorang sahabat yang nanti meninggal, maka wanita itu akan dibunuh karena meninggalnya sahabat Nabi. Jadi dalam Islam hukuman membunuh orang maka juga dibunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memaafkan wanita itu, kemudian bertanya kepada mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa kalian membubuhi racun pada daging kalian berikan pada saya? Mereka menjawab bahwa kami ingin membuktikan apakah kamu raja atau kamu nabi. Karena kalau kamu raja kau akan mati, tapi kalau kamu nabi kamu pasti akan diselamatkan oleh Tuhanmu. Dan terbukti. Tapi pertanyaannya, apakah mereka beriman? Jawabannya tidak beriman. Takluknya Yahudi di Khaybar memudahkan perjalanan dakwah Islam selanjutnya. Hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana kekuatan kaum muslimin sudah sangat kuat, kaum Yahudi dipersilahkan angkat kaki dari wilayah Khaybar. Sesuai dengan hadis yang pernah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dua agama di tanah Jazirah Arab.